Setelah reformasi 98 harus revolusi merdeka. Penindasan, pengusiran dari tempat tinggalnya, dari tanah kelahirannya. Maka hari ini kita peringati sebagai hari Nakba, di mana kita rakyat Indonesia juga mempunyai persoalan yang sama, ancaman pengusiran, ancaman penindasan. Bahkan hari ini upaya dari pemerintah dengan mempergunakan aparat negara dengan represifnya aparat berusaha menggusur, menindas, mengintimidasi serta melakukan kriminalisasi kepada rakyat yang berjuang. Maka dari itu kawan-kawan semua, mari kita semua membangun konsolidasi, memperbesar organisasi, dan kemudian menunjukkan bahwa rakyat tidak bersedia untuk terus-menerus hidup dalam penindasan. Maka kawan-kawan, kita yang sekarang ini hadir pada hari yang sama, dalam komitmen yang sama, berjuang untuk mempertahankan tanah, untuk mempertahankan kehidupan, mempertahankan dan memperjuangkan masa depan anak dan cucu kita, kawan-kawan. Hari ini kita secara bersama-sama menyatakan bahwa Amerika sebagai imperialis yang memimpin di seluruh penindasan, yang memimpin di seluruh pembunuhan, genosida yang terjadi di Palestina, yang terjadi di seluruh dunia, bahkan terjadi di Indonesia, kawan-kawan semua. Untuk itu kita sampaikan kepada Amerika Serikat, di mana di depan kita begitu megah, begitu tinggi mereka berkedudukan di Indonesia. Prabowo sendiri bahkan begitu mesra menunjukkan wajahnya sebagai boneka yang selalu patuh, selalu tunduk pada apapun yang menjadi kebijakan imperialis Amerika. Dan sekali lagi kawan-kawan, mari kita sampaikan kepada siapapun yang mendengar, siapapun yang mengikuti, maka sikap Prabowo itu sama sekali bukan mewakili sikap rakyat Indonesia, bukan mewakili sikap bangsa Indonesia. Karena sejatinya rakyat Indonesia sangat menentang penjajahan, sangat menentang penindasan. Maka apabila Prabowo memilih untuk bersekutu dengan Amerika, maka tentunya itu bukan mewakili dari rakyat Indonesia itu sendiri, kawan-kawan. Bergabungnya Prabowo dengan BOP, Board of Peace, yang mengilusikan perdamaian semu, di mana semua harus tunduk pada keinginan Amerika, pada kepentingan Amerika, maka sejatinya kita semua akan menjadi korban dari keganasan, menjadi korban dari penindasan yang dilakukan oleh imperialis Amerika, yang dilakukan oleh imperialis dunia, yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat, kawan-kawan. Maka mari kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, kepada tetangga kita, kepada seluruh rakyat Indonesia, kita gaungkan perlawanan, kita dukung perjuangan rakyat Palestina, karena bagaimanapun juga kita mengalami nasib yang sama dengan rakyat Palestina itu sendiri, kawan-kawan. Saya dari kebun sayur, sama dengan kawan-kawan dari Pengalengan yang tentunya juga mengalami ancaman penggusuran, ancaman penindasan, dan itu bahkan juga terjadi di kampung saya, di kebun sayur yang tentunya berada di dekat ibu kota, kawan-kawan. Jangankan yang ada di daerah, kami yang tinggal di Jakarta, yang dekat dengan pemerintahan, yang dekat dengan kantornya Prabowo, itu pun juga mengalami ancaman yang sama, kawan-kawan semua. Tentu
tidak ada upaya untuk meraih kemenangan rakyat, keadilan, untuk membebaskan rakyat dari penindasan, selain niat dan komitmen seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penindasan, melawan kapitalis, melawan birokrat, melawan imperialis. Maka saya ajak kepada kawan-kawan untuk kita teriakkan bersama-sama, mari kita lawan. Dukungan kita kepada rakyat Palestina tentunya bukan dukungan yang baru, kawan-kawan semua. Semenjak negara ini dibangun, kita sudah punya dasar bahwa negara Indonesia menentang penindasan, menentang penjajahan. Namun apabila hari ini Prabowo dengan gayanya yang begitu tunduk pada imperialis Amerika, tentu sekali lagi saya sampaikan, sama sekali bukan mewakili rakyat Indonesia, bukan mewakili bangsa Indonesia. Prabowo hanya tunduk kepada Amerika, yang dimana dia memposisikan dirinya sebagai boneka yang akan selalu patuh, yang akan selalu tunduk. Namun ketika berhadapan dengan rakyat, ketika berhadapan dengan kita, maka yang dia tampilkan adalah wajah ganas, wajah bengis, bahkan digunakan aparat-aparat kekerasan. Ada TNI, ada polisi, yang semuanya itu dipergunakan oleh Prabowo untuk menakut-nakuti rakyatnya sendiri, untuk mengintimidasi warga negara, untuk mengusir rakyat dari tanah tempat tinggalnya, kawan-kawan. Maka kita juga harus menyampaikan kepada Prabowo, ketika siapapun yang akan menggusur kita, yang akan merampas tanah tempat kita hidup, yang merampas masa depan anak cucu kita, tiada pilihan selain kita harus melawan. Palestina sebagai bangsa tentu sangat punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun sampai hari ini penindasan, pembantaian, genosida masih tetap berlangsung, kawan-kawan. Kita teriakkan dukungan untuk Palestina, kawan-kawan. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Baik, sekian orasi dari saya. Terima kasih. Kawan-kawan semua, kalau saya bilang sungai sampai samudra, kawan-kawan menjawab Palestina merdeka. Sungai sampai samudra! Sungai sampai samudra! Sungai sampai samudra! Kalau saya bilang Amerika Serikat, kawan-kawan menjawab teroris nomor 1. Amerika Serikat! Amerika Serikat! Kawan-kawan semua, tadi sudah kita mendengar dari kaum tani di pedesaan membenci imperialisme karena merampas tanah. Dari rakyat di perkotaan sama-sama membenci imperialisme karena menjadi tukang gusur rakyat di perkotaan. Yang sama dialami oleh rakyat Palestina bahkan sejak 15 Mei 1948 pada Yaumul Nakbah, hari malapetaka tersebut. Sekarang kita akan mendengarkan orasi politik berikutnya dari kawan-kawan GSBI. Kami persilakan untuk naik dan memberikan orasi politik bagaimana perspektif kelas buruh anti imperialisme, bagaimana perspektif kelas buruh anti penjajahan, bagaimana perspektif kelas buruh mendukung Palestina merdeka.
Kawan-kawan, tolong sambut seruan saya kalau saya bilang kelas guru Indonesia jawab pemimpin pembebasan. Kelas guru Indonesia. Pemimpin pembebasan. Kelas guru Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Free, free, Palestine! Free, free Palestine. Free, free, Palestine! Free, free Palestine. Kelas guru Indonesia! Pemimpin pembebasan. Petani Indonesia! Sekolah guru pembebasan. Pemuda mahasiswa! Berjuang bersama rakyat. Imperialisme! Hancurkan. Feudalisme! Musnahkan. Kapitalisme! Musuh rakyat. Kawan-kawan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis dengan jelas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan penjajahan itu, kawan-kawan, adalah hegemoni eksploitasi dari suatu bangsa terhadap bangsa lain, baik terhadap sumber daya alamnya maupun terhadap rakyatnya. Betul tidak? Kawan-kawan, yang terjadi di Palestina itu adalah salah satu bentuk penjajahan karena dia merampas hak bangsa lain yang dilakukan oleh imperialis Amerika Serikat beserta antek-anteknya. Dan berdasarkan tadi definisi dari penjajahan, kawan-kawan, kawan-kawan sudah merasakan merdeka belum? Apabila kita ingin melihat bagaimana bangsa itu sudah merdeka atau belum, kita lihat bagaimana sumber daya alam suatu negara dan bagaimana kehidupan rakyatnya. Kita bisa lihat, kawan-kawan, negara kita memiliki gas, minyak, sumber daya alam yang lain, baik juga negaranya agraris dan terletak di poros dunia, kawan-kawan. Seharusnya kita bisa hidup sejahtera, kawan-kawan. Seharusnya upah buruh di Indonesia itu tidak seperti sekarang, kawan-kawan. Seharusnya rakyat Indonesia tidak harus menanggung hutang yang berlipat-lipat, kawan-kawan. Bahkan bayi yang belum lahir, kawan-kawan, itu sudah menanggung hutang di atas 25 juta. Jadi itulah kemudian generasi muda pada takut untuk nikah. Ya enggak? Karena negara kita, pemerintahan kita menjadi alat dari kapitalis monopoli Amerika Serikat yang brengsek telah mengajak-ajak kedamaian dunia. Maka atas dasar kesamaan sebagai negara terjajah yang berharap rakyat Indonesia dari semua golongan, dari semua jabatan untuk bersatu melawan segala bentuk penindasan dan penjajahan. Menuntut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mundur dari BOP. Mundur dari BOP. Untuk segera membatalkan semua perjanjian dagang
Dan kita hanya mendapatkan apa? Ya tidak. Pemuda Indonesia banyak sekali yang menjadi pengangguran. Dan kami yang bekerja di akhir masa jabatan Jokowi kemarin, kawan-kawan, direvisi aturan pajak penghasilan yang itu menjadi pajak progresif, kawan-kawan. Penghasilan kami dipotong dengan pajak yang sangat tinggi. Sebelum upah kami terima, sudah dipotong dengan pajak penghasilan. Saat diterima dipakai belanja, dipotong pajak tambahan nilai, pajak PBB, pajak kendaraan motor, dan pajak banyak sekali pajak, kawan-kawan. Seharusnya kalau mengingat dengan kekayaan alam Indonesia, tak perlu pajak dari rakyat, negara sudah bisa kaya raya, kawan-kawan. Semua rakyat hidup sejahtera, kawan-kawan. Lihat negara-negara tetangga yang dia hanya memiliki sedikit kekayaan alam, tapi rakyatnya sangat sejahtera, kawan-kawan. Bahkan harga BBM jauh lebih murah daripada negara ini yang menghasil BBM, kawan-kawan. Malu saya sebagai warga negara Indonesia memiliki pemerintah yang menjilat kepada kapitalis monopoli, kawan-kawan. Dan bersatunya Presiden Prabowo Subianto ke dalam konflik maupun menyepakati kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Saya sebagai salah satu pembayar pajak dan salah satu dari rakyat Indonesia yang memiliki hak atas suara, saya tidak pernah mengamanahkan hal itu kepada Prabowo Subianto. Maka untuk itu tadi seperti saya sampaikan, agar Prabowo segera mundur dari BOP dan membatalkan semua perjanjian dagang. Terima kasih, kawan-kawan, yang saja orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kawan GSPI di Dwi Berkupas yang telah menyampaikan orasi politiknya. Oke, selanjutnya yaitu dari Front Mahasiswa Nasional Jakarta. Untuk orasi politiknya silakan ditunggu di atas mobil komando. Pemuda mahasiswa rakyat. Imperialisme, feodalisme, kapitalis birokrat, rakyat. Saya dengar suara kawan-kawan masih semangat, kawan-kawan. Itu terik matahari ini masih semangat, kawan-kawan. Kita berdiri di sini untuk memperingati sebuah peristiwa bersejarah, sebuah malapetaka besar, di mana ada rakyat di dunia lain, di negara lain, yang harus tergusur dari tanah airnya sendiri, yaitu Palestina. Kawan-kawan sekalian, bahwa apa yang telah terjadi di Palestina ada sebuah ironisan, bahwa hukum internasional sama sekali tidak berpihak pada rakyat-rakyat Palestina. Alhasil, di tahun 1948, rakyat Palestina tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan sokongan, yang pada akhirnya membuat mereka harus terusir dari tanah jajahannya, kawan-kawan sekalian. Ini adalah fakta sejarah yang harus kita pelajari, bahwa kita tidak akan menginginkan hal serupa terjadi lagi, kawan-kawan sekalian. Dan ini bukanlah tanpa sebab, ini bukanlah tanpa sebab bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah sebuah bentuk arogansi dari pemerintahan Israel yang disokong oleh Inggris dan Amerika, kawan-kawan sekalian, sebagai imperialis yang mendukung pendirian negara Israel. Kawan-kawan sekalian, jika kita pelajari Deklarasi of Human Rights atau piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
piagam tersebut lahir daripada sejarah kelam Perang Dunia Kedua. Mereka tidak menginginkan adanya pembantaian, mereka tidak menginginkan adanya kerusakan di muka bumi, mereka tidak menginginkan adanya perang. Maka dari itu mereka membentuk piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kawan-kawan sekalian. Namun setelah Perang Dunia usai, malah justru perang semakin berkecimpung di mana-mana. Mereka, negara-negara kecil yang berusaha mempertahankan negerinya, yang berusaha mempertahankan tanah airnya, malah justru mendapatkan invasi atau serangan yang berakhir pada pengusiran, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa pentingnya solidaritas internasional, bahwa penting bagi kita untuk melawan kekuatan imperialis Amerika Serikat, karena kekuatan imperialis juga menyasar, juga menargetkan rakyat Indonesia. Jika kawan-kawan lihat atau melihat di media sosial tentang pesta babi, bagaimana rakyat-rakyat Papua itu terusir dari tanah Papua dan daerah-daerah lain yang berpotensi terusir dari tanahnya sendiri, kawan-kawan sekalian. Maka penting bagi kita untuk memperkuat solidaritas, bahwa perjuangan melawan tirani, bahwa perjuangan melawan fasis, bahwa perjuangan melawan imperialis adalah perjuangan lintas sektor, lintas batas negara, kawan-kawan sekalian. Siap berjuang, kawan-kawan? Kawan-kawan, siap berjuang melawan imperialis, kawan-kawan? Apakah kawan-kawan siap terusir dari tanah airnya sendiri, kawan-kawan? Siap tidak, kawan-kawan? Maka dari itu penting bagi kita melakukan pengorganisiran, penting bagi kita menyadarkan hak atas tanah airnya sendiri, bahwa kita punya hak untuk mempertahankannya, bahwa kita mempunyai hak untuk mendapatkan hidup yang layak, tidak mendapatkan ancaman dari pihak-pihak lain, dan mendapatkan kepastian hukum yang adil. Maka dari itu kita harus menyadarkan seluas-luasnya masyarakat kita agar tidak ada rakyat yang tanahnya kembali diusir, agar tidak lagi ada rakyat yang diperlakukan tidak adil. Dan ketika kita sudah melakukan penyadaran kepada masyarakat, kita sudah memberitahukan bahwa hak-hak warga negara adalah suatu hal yang harus dilindungi oleh negara. Maka dari itu tidak akan kita dapatkan secara mudah dan gampang, kawan-kawan sekalian. Hak atas tanah tidak dapat diberikan secara mudah, kawan-kawan, oleh pemerintah. Mereka tidak akan dengan mudahnya memberikan itu. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melakukan perlawanan secara legal, mengorganisir diri, melakukan perlawanan terhadap penindasan yang terjadi. Kita tidak menginginkan apa lagi, kita tidak menginginkan adanya pengusiran lagi, dan kita harus berkomitmen terus bahwa perjuangan kita harus selaras juga dengan perjuangan pembebasan rakyat Palestina untuk menuju Palestina yang merdeka, untuk menuju rakyat Indonesia yang berdaulat atas tanah. Kawan-kawan, semangat kawan-kawan, semangat berebut tanah. Tanah untuk rakyat. Tanah untuk rakyat. Tanah untuk rakyat. Terima kasih, kawan-kawan. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka semesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.